Salam damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat menyambut dan merayakan Natal dan damai Kristus. Bagi kita, semua momen Natal adalah kesempatan yang sangat indah untuk kita berdamai dengan orang lain, berbagi kebahagiaan dengan sesama, dan memberitakan kabar baik tentang keselamatan bagi seluruh dunia melalui kelahiran Kristus, Sang Raja Damai. Melalui hambanya, Bapak Wakil Gembala kita, Pendeta Horasiaan, dalam ibadah hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Pembawa Damai. Mari kita duduk tenang, kita persiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang begitu mengasihi kami sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami dan seisi dunia ini dari hukuman dan kematian yang kekal. Terima kasih Bapa untuk keajaiban pemeliharaan-Mu sehingga kami boleh memasuki minggu yang baru dengan penuh damai sejahtera. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Engkau sudah menanggung dan menebus setiap dosa-dosa kami. Sungguh besar kasih-Mu ya Bapa, kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami dapat hidup dalam kebenaran-Mu saja. Bapa yang baik, layakkanlah kami untuk menghadap hadirat-Mu, biarlah pujian dan sembah kami menyenangkan hati-Mu. Engkaulah sumber kekuatan roh dan jiwa kami untuk memulai minggu yang baru. Bapa, secara khusus kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan. Bapa, kiranya tolong mereka, dan biarlah melalui apapun permasalahan dalam hidup kami terus setia memegang janji firman-Mu, dan hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas untuk menolong kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa, penolong yang setia yang selalu ada bagi kami. Bapa, bagi semua yang terlibat dalam penata layanan ibadah hari ini, kiranya damai sejahtera dan kemurahan-Mu memberkati saudara-saudari kami. Mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus bagi hamba-Mu, Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Pendeta Horasiaan, yang akan memimpin kami dalam pelayanan firman. Bapa, ajarkan kami untuk senantiasa menghadirkan kasih dan kedamaian bagi semua orang. Ajarkan kami untuk menebarkan damai sejahtera-Mu dimanapun kami berada, karena itulah yang Engkau kehendaki bagi kami. Persiapkanlah hidup kami untuk menyambut kelahiran Yesus, Sang Raja Damai. Allah yang karena kasih-Nya telah menjadi manusia untuk mengaruniakan keselamatan bagi kami dan seluruh dunia. Bapa, kuduskanlah tempat di mana kami beribadah saat ini. Biarlah kemuliaan-Mu ditinggikan di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah kami ini berlangsung hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi Gribers. Kita akan masuk minggu ketiga dan kita mau beribadah. Dan sebelumnya menyajikan pujian ini, kita sorga bergema. Lahir Raja mulia, damai dan
Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri, bersama-sama kita menyatakan bacaan firman Tuhan bertanggapan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Karena bagi kita telah dikaruniakan seorang anak, seorang putra. Di atas pundaknya ada pemerintahan. Dia yang ajaib, penasihat agung, Allah yang maha kuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Firman Tuhan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita dipilih sesuai dengan rancangan Allah Bapa dan dijadikan umat-Nya yang suci oleh Roh Allah, supaya kita taat kepada Yesus Kristus dan dikucilkan oleh darah-Nya. Semoga Allah mengaruniai kita berkat dan kesejahteraan dengan berlimpah-limpah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, dipersilakan duduk kembali. Sungguh besar kasih Allah bagi kita hingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia.
Ya, shalom. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dalam nama Tuhan Yesus, setelah kami memuji Engkau ya Tuhan, akan kebesaran-Mu, akan kehebatan-Mu, akan kemahadahsyatan-Mu ya Tuhan, tibalah saatnya kami mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami, dalam setiap pikiran kami, agar waktu yang tidak lama ini kami pergunakan semaksimal mungkin. Terpujilah nama Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 14 ayat yang ke-19. Perikop ini sebenarnya dimulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-23. Tapi kita baca ayat 19 saja. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sekali lagi saya baca. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Itulah firman Tuhan buat kita pada pagi menjelang siang hari ini. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu, kita sebagai hamba Tuhan, bahkan gereja harus memastikan umatnya harus senantiasa berbahagia. Berbahagia dengan cara membaca firman Tuhan. Karena itu sabdanya. Jadi jangan lupa, supaya kita jadi umat yang berbahagia, bacalah firman Tuhan setiap saat. Setuju? Setiap pagi satu tema, satu pasal, atau dua pasal, silakan. Tidak sempat pagi, malam. Kita harus bisa pastikan itu. Amin? Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat sejarah kekristenan, khususnya pada abad pertama, pertengahan, sampai dengan abad pertama menjelang abad kedua, itu kekristenan itu berkembang pesat. Karena apa? Karena hampir tidak ada orang yang duduk manis menikmati kemurahan Tuhan. Tapi setiap orang percaya yang ada pada saat itu, semua mereka aktif turun di dalam panggilan mereka masing-masing. Kita bisa melihat Yesus dan ke-12 murid ketika mereka hendak pergi dari satu kota ke kota lain. Sebelum sampai ke kota itu, mereka sudah dihambat oleh seorang perempuan yang mereka sudah bertemu dengan seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Kemudian hendak menuju satu kota lagi, mereka bertemu dengan seorang kepala pajak namanya Zakheus. Nampaknya pelayanan mereka sangat sibuk sekali. Dan pelayanan mereka itu tidak hanya berkhotbah, berdoa bagi orang yang sakit, membantu orang. Begitu juga dengan para murid di luar murid yang ke-12 itu, Yesus juga utus mereka ke dalam berbagai tempat. Bahkan kalau kita baca kisah para rasul, bagaimana Paulus dan semua rekan-rekannya, mereka berbagi tugas untuk melayani, tersebar ke banyak daerah. Dan pelayanan mereka sekali lagi, tidak hanya khotbah, tidak hanya berdoa, tidak hanya menolong orang, tidak terbatas sampai di situ. Tapi apa yang mereka miliki, mereka berbagi harta kepada orang yang sangat membutuhkan. Sehingga pada pertengahan abad pertama sampai dengan akhir abad pertama, itu kekristenan itu cepat sekali berkembang. Karena apa? Karena orang-orang percaya pada saat itu semua mereka aktif turun bersama. Bahkan harta mereka pun menjadi milik bersama. Dan mereka berbagi tempat untuk sharing firman Tuhan dan banyak lagi yang mereka lakukan. Mari kita baca dulu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 44 sampai dengan ayat 47. Demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Itu dia. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya,
lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita membaca kisah ini, layaklah kita berkata bahwa sebenarnya tugas orang Kristen itu, pelayanan orang Kristen itu tidak hanya terbatas sekali lagi hanya di mimbar, jadi kantoria atau singers, mendoakan orang sakit. Tidak. Begitu luasnya pelayanan orang-orang yang kita baca tadi itu, bahkan mereka bergilir, bergantian di rumah mereka masing-masing untuk membuka pintu rumahnya untuk masuk di dalam pelayanan. Saya tidak katakan bahwa pelayanan mimbar tidak penting, tidak. Tapi ada hal-hal kecil, ada hal-hal yang mungkin tidak menjadi sorotan orang Kristen, sorotan para hamba Tuhan, yang mungkin terlupakan. Oleh sebab itu, lewat bacaan kita tadi di dalam Roma yang ke-14 ayat yang ke-19, kita harus peduli, kita harus peka terhadap hal-hal yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan pelayanan, namun berdampak. Sekali lagi, sebagai orang percaya atau orang Kristen, kita harus lebih peka, kita harus lebih peduli terhadap hal-hal yang mungkin tidak berdampak langsung dengan pelayanan, tapi yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan, tapi dia mendatangkan dampak. Dampaknya mungkin tidak secara global, namun cukup penting. Makanya Alkitab lewat bacaan kita tadi itu membuat sorotan-sorotan yang begitu penting, makanya dia masuk dalam Alkitab. Apa itu? Sekali lagi, saya baca di dalam bacaan kita tadi itu. Berkata begini, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Ini kalimat aktif. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Latar belakang dari bacaan kita ini adalah terjadi keributan di dalam jemaat di Roma ketika ada orang-orang yang mungkin mengkonsumsi makanan-makanan yang menurut orang itu tidak halal, tapi menjadi ribut begitu. Yang menurut orang halal, tapi bagi kita mungkin tidak halal. Nah, ini jadi konsumsi umum, konsumsi publik pada saat itu. Satu contoh Bapak Ibu, Saudara, saya sejak kenal dengan istri, kemudian kami menikah sudah 17 tahun, Desember tanggal 6 kemarin. Saya sampai saat ini, kalau kita ada di acara-acara Batak gitu ya, masih mengkonsumsi saksan yang ada darahnya. Tapi tidak lantas setelah saya menikah dengan istri, saya bilang, kamu harus makan ini. Tidak. Saya tidak pernah memaksakan istri untuk konsumsi itu, dan istri pun tidak pernah memaksakan saya untuk tidak mengkonsumsi itu. Ketika makanan itu ada, ya saya menghargai gitu ya, saya menghargai. Begitu pula dengan anak-anak saya gitu loh. Nah, hal-hal ini menjadi sorotan Alkitab dan membuat orang tidak damai. Itu makanya Paulus dalam suratnya berkata begini, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Nah, ketika itu terjadi, bertemu orang yang pro dan kontra tentang makanan, tentu jadi tidak damai sejahtera, betul kan? Nah, kalau iman kita kuat, kalau iman kita tidak kuat, gendangnya ada dua. Satu, bisa berdebat dengan orang itu. Dua, akhirnya kita bisa mengkonsumsi makanan yang tadinya di awal kita nggak mengkonsumsi itu. Makanya bacaan kita tadi berkata apa? Kalau kita melakukan itu tidak dengan iman, itu mendatangkan dosa. Itu ada di bacaan dari Roma 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-23. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus peka terhadap hal-hal yang mungkin selama ini kita cuekin. Biarlah. Selama dia nggak maksain aku makan ini, biarlah. Selama dia nggak nuduh aku yang sembarangan, masa bodoh. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada hal-hal kecil yang bisa membuat gaduh rumah tangga, bahwa ada hal-hal kecil yang bisa membuat gaduh masyarakat, yang bisa membuat gaduh warga sekitar, dan yang bisa membuat gaduh gereja.
Ada gereja-gereja tertentu yang hanya boleh organ, gitar pun tidak bisa. Ada di gereja-gereja tertentu yang tepuk tangan itu bebas sebebas-bebasnya, lompat setinggi-tingginya. Tapi di gereja lain tidak bisa. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke salah satu gereja yang tidak ada tepuk tangannya, tapi pujiannya bagus, jangan bertepuk tangan, nanti Bapak Ibu jadi tontonan. Nah tentu ketika kita bertepuk tangan di tengah-tengah gereja yang tidak bertepuk tangan, itu kita membuat orang, siapa sih itu? Gitu loh. Bahkan ketika saya pertama sekali mengajak keluarga saya ke gereja, gitu, kok ada yang angkat tangan, kok ada yang menangis. Mungkin itu agak risih, gitu ya. Tapi kemudian saya jelaskan, bukan ibu saya ya, tapi saya jelaskan begini gitu. Jadi ketika saya jelaskan, terus mereka saya undang untuk masuk Natal. Itu terjadi di 2000-an ya, tahun 2000-an gitu, mereka datang ke Natal kita gitu. Mereka sudah tidak risih. Kenapa? Karena oh ya begini ya. Oh memang di gereja mereka tidak seperti itu. Akhirnya ketika mereka masuk ke gereja kita, mereka sudah bisa berbaur. Karena apa? Karena ada hal-hal yang awal mungkin buat mereka itu tidak agak risih ya, karena tidak terbiasa. Tapi kemudian karena kita jelaskan, Bapak Ibu, mereka akhirnya mengerti. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya. Bahkan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-15 saya baca ya. Mazmur 34 ayat 15 berkata begini. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mazmur mengatakan demikian. Mungkin buat kita, masa bodoh. Selama itu tidak berhubungan dengan saya. Saya nggak peduli. Mau orang paksain kek, mau orang katakan ini enak, mau orang katakan ini, saya nggak peduli gitu loh. Tapi ketika itu datang dan terjadi kita dengan orang, dan orang menjadi korban kita, apa yang terjadi? Kalau orang sekali lagi imannya kuat, boleh saja mereka tetap teguh. Nah, Roma 15 ayat yang kedua berkata demikian lagi. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama. Sekali lagi, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi orang Kristen, orang percaya diajak untuk tidak egois. Orang Kristen atau orang percaya diajak untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kesenangan orang lain. Menjauhi kejahatan, dan kita mencari perdamaian demi perdamaian. Amin, Bapak Ibu Saudara terkasih. Disinilah tugas kita. Kalau tadi dikatakan di dalam Roma 14 ayat yang ke-19, kejarlah hal-hal yang mendatangkan sukacita. Kemudian di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-15 berkata, kita harus mencari perdamaian itu. Nah, disinilah tugas kita sebagai pembawa damai, dan itulah tema kita pada hari ini. Sebagai pembawa damai. Disinilah tugas kita. Mungkin sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, selama itu tidak bersangkut paut dengan saya. Nah kalau ternyata kita jadi pelakunya dan orang lain jadi korbannya, kan bisa jadi bahaya. Nah siapa suruh lo nggak makan? Nah siapa suruh lo begini? Gitu kan? Benar Bapak Ibu ya. Jadi dengan kata lain, karena kita sebagai pembawa damai, dimanapun kita berada, komunitas apapun yang sedang kita jalin, kita usahakan kehadiran kita di gereja, kehadiran kita di lingkungan, kehadiran kita di masyarakat haruslah sebagai pembawa damai. Jangan sebaliknya. Kita punya komunitas, kita jalin hubungan dengan banyak orang, tapi kehadiran kita justru tidak membawa damai. Justru kehadiran kita membawa rusuh. Ada orang seperti itu, ya mungkin di tempat kita tidak ada. Tapi ada orang yang kemana-mana gitu, dan dikit-dikit udah ngomongin orang, dikit-dikit udah ngomongin orang. Sepele, tapi dampaknya luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, karena tugas kita sebagai pembawa damai, bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti damai itu tidak ada perang. Damai itu tidak ada perselisihan. Damai itu tidak ada masalah. Tapi karena tugas kita sebagai pembawa damai, mari ketika ada perselisihan, ketika ada ketidakcocokan, ketika ada perang dalam tanda petik, mari kita sebagai pembawa damai, mari kita alirkan damai itu leluasa di hati kita. Ketika ada pertikaian, ketika ada ketidakcocokan, mari kita alirkan damai itu leluasa di keluarga kita.
Ketika ada ketidakcocokan di kantor, ketika ada ketidakcocokan di masyarakat, ketika ada ketidakcocokan di gereja, mari kita alirkan damai itu leluasa bekerja di sekitar kita. Khotbah minggu lalu berbicara tentang seorang Pak Ray namanya. Ketika Pak Ray dituduh melakukan pembunuhan yang tidak pernah ia lakukan. Dan kemudian hukum memutuskan untuk ia dihukum mati. Lama ia menantikan hukuman mati, 30 tahun. Bapak Ibu, coba kita bayangkan. Ketika Ray tidak pernah berdamai dengan dirinya sendiri, boro-boro ia berdamai dengan lingkungan saat ia di penjara. Ketika Ray tidak berdamai dengan diri sendiri, boro-boro ia bisa berdamai dengan orang-orang yang menuduh dia. Tapi karena ada damai di hati Ray, ia bisa berdamai dengan diri sendiri. Maka kemungkinan besar Ray bisa berdamai dengan orang-orang yang menuduh dia. Ray bisa berdamai 30 tahun dia penjara, menanti kapan saya dihukum mati, kapan saya digantung, kapan saya ditembak mati, kapan saya di kursi listrik. Kalau ia tidak pernah berdamai dengan diri sendiri, maka kemungkinan besar ia tidak akan bisa berdamai dengan orang-orang yang menuduh dia. Ia tidak akan bisa berdamai dengan lingkungan di penjara 30 tahun menanti hukuman mati. Tapi karena seorang Ray berdamai dengan diri sendiri, maka ia bisa menjalani hukuman 30 tahun. Dan akhirnya hukum memutuskan Ray tidak bersalah. Itu karena apa? Karena tugas kita sebagai pembawa damai. Damai itu dulu yang harus kita hadirkan di hati kita. Tapi bagaimana mungkin damai itu ada di hati kita kalau sang Raja Damai belum kita miliki? Betul? Maka kunci utama, apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai pembawa damai? Tentunya kunci utama, milikilah Yesus. Bapak Ibu pendeta, saya sudah punya Yesus. Opung saya, mbah saya sudah Kristen. Tetangga saya sudah Kristen. Bahkan saya lihat dia sering melayani orang. Salib gede, bahkan di rumahnya salib lebih gede daripada salib di gereja. Tapi justru dia tidak pernah membawa damai. Padahal dia orang Kristen, percaya Yesus, percaya. Tapi pastikan, apakah Yesus hidup dalam hatinya? Apakah Yesus lahir di dalam hatinya? Banyak orang Kristen pakai salib besar, bawa Alkitab gede ke gereja, tidak pernah absen. Tapi berbuat jahat juga tidak pernah absen. Tapi ketika Yesus lahir di hati kita, ketika Yesus lahir lewat perilaku kita, lewat tutur kata kita, saya percaya damai itu tidak hanya mengalir di hati kita. Amin. Tapi damai itu akan mengalir di keluarga kita, di suami kita, di istri kita, di anak-anak kita, di orang tua kita, di mertua kita, di lingkungan masyarakat, di lingkungan gereja, bahkan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Tapi kita harus memiliki Yesus. Kemudian, apa saja yang harus kita miliki supaya kita bisa sebagai pembawa damai? Bapak Ibu sudah terkasih di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-37. Seorang ahli Taurat berkata, kalau begitu apa inti dari Alkitab, apa inti dari kitab ini, kata orang Farisi dan ahli Taurat. Kemudian Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Makanya poin kedua yang saya buat sebagai kunci untuk kita membawa damai adalah orang itu harus penuh kasih. Kalau orang itu tidak penuh kasih, maka saya pesimis kita bisa sebagai pembawa damai. Orang yang penuh kasih itu disakitin, mungkin dia tidak akan pernah membalas. Diomongin, dia senyum, dia tidak balik ngomongin. Itulah orang yang penuh kasih. Sama seperti Kristus, orang yang penuh kasih. Dan poin-poin yang saya bacakan tadi ini adalah ciri-ciri Yesus yang menjadi teladan buat kita. Kemudian apa? Yang ketiga adalah bagaimana supaya orang itu bisa sebagai pembawa damai. Orang itu harus sabar. Betul ya, orang itu harus sabar. Kalau orang itu tidak sabar, bagaimana ia bisa membawa damai? Bagaimana ia bisa menyabarkan orang? Sabar gitu. Apalagi orang itu harus rendah hati. Betul ya, rendah hati ini bukan rendah diri, beda. Rendah hati ini
adalah orang-orang yang kemungkinan besar lebih mengutamakan orang daripada diri dia sendiri. Kalau kita adalah orang yang rendah hati, orang yang mungkin banyak disakiti orang, akan lebih gampang untuk kita bersaksi, akan lebih gampang untuk kita bisa mendamaikan orang dengan orang lain. Tapi ketika kita tidak sabaran, ketika kita emosian, bagaimana mungkin kita bisa mendamaikan orang? Poin selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa membawa damai, tidak mudah emosi atau jangan jadi pemarah. Betul? Betul? Orang lain yang bertengkar, si A dan si B, tapi karena orang itu tahu si B ini kesalahannya sangat fatal, kemudian dia yang marah-marah. Wah, bagaimana kita bisa mendamaikan orang? Betul? Mendamaikan orang ini kita harus objektif, tidak bisa subjektif. Kita harus berdiri di tengah-tengah sebagai penengah dan kemudian bisa menjadi pembawa damai. Bukankah Yesus berkata dalam Yohanes yang ke-9 ayat yang ke-5 berkata begini, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Kalau kita masih emosian atau pemarah, mari kita belajar untuk tidak gampang emosi ya Bapak Ibu ya. Kemudian poin terakhir, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang pembawa damai. Kita harus bisa mengampuni sesama. Memang tidak hal gampang Bapak Ibu, Saudara terkasih. Ada kata-kata yang sering kita dengar di umum sana. Oh, kalau kau baik, aku baik. Tapi kalau kau jahat, aku lebih jahat. Apa itu? Dari mulut orang Kristen? Tidak. Tapi kita harus bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Betul ya? Jangan seperti lagu yang sering saya nyanyikan di gereja ya. Satu kali hati ini kau sakiti, masih ku maafkan. Dua kali hati ini kau sakiti, juga ku maafkan. Yang ini gak enak Bapak Ibu. Apa? Tapi jangan sampai 3 kali. Pak. Kita harus bisa mengampuni orang-orang. Besar kemungkinan kalau kita bisa mengampuni orang-orang yang mungkin menyakiti kita, maka Tuhan lewat Roh Kudus-Nya akan menyadarkan orang itu. Tanpa kita banyak omong kepada orang itu, tapi ketika ciri khas pembawa damai ini kita bisa lakukan lewat mengampuni orang-orang, saya percaya maka Tuhan akan bisa mengubah orang tersebut. Nah, poin-poin yang saya bahas tadi itu adalah poin-poin yang menceritakan bagaimana karakter Kristus itu ada di dalam setiap orang-orang yang menjadi ciri si pembawa damai tersebut. Kalau ini kita lakukan Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya maka akan lebih banyak lagi orang-orang yang bisa kita damaikan. Justru jangan seperti judul perikop kita pada hari ini, jangan menjadi batu sandungan. Dari hal kecil saja. Bapak Ibu, ada orang yang concern terhadap hal-hal besar, penginjilan, khotbah, pelayanan, dan masih banyak lagi. Tapi jangan pernah lupa untuk hal-hal kecil yang juga menjadi sorotan Alkitab. Untuk kita melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan damai sejahtera, yang bisa menghadirkan perdamaian itu. Dan jangan lupa tugas kita adalah seperti yang saya bacakan tadi dalam Roma 15 ayat yang kelima, untuk mencari kesenangan orang lain. Saya percaya ketika kita mengutamakan orang lain, bukankah pelayanan itu berbicara lebih banyak memikirkan orang daripada memikirkan diri sendiri? Bukankah itu adalah pelayanan sejati? Nah, ketika kita lebih banyak memikirkan orang, ketika kita lebih banyak membuat hati orang lebih senang, maka saya percaya Tuhan sendirilah yang akan membuat kita senang. Pilih mana? Manusia biasa yang membuat kita senang atau Tuhan yang membuat kita senang? Tentu Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini akan memilih Tuhan yang membuat kita senang. Betul? Betul ya? Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ayo. Mumpung waktu masih ada, mumpung kesempatan masih banyak Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak tahu kapan akhir dari hidup kita masing-masing. Mari di hari Minggu Advent keempat ini atau Advent keempat sebelum kita masuk dalam perayaan malam Natal dan hari perayaan Natal tanggal 25 nanti. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, buka hatimu seluas-luasnya untuk Yesus leluasa bekerja di hati kita lewat Roh-Nya yang kudus, untuk tetap melembutkan hati kita supaya hati kita penuh kasih, supaya hati kita penuh kesabaran,
supaya hati kita penuh dengan kemurahan, supaya hati kita penuh dengan kerendahan hati, supaya hati kita penuh dengan ketidakpemarahan. Maka dengan itu, kita bisa berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku siap untuk menjadi pembawa damai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengarkan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa selama kami masih ada, seperti firman-Mu tadi katakan, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Bahkan dalam Mazmur berkata, jauhilah yang jahat dan kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera, apa yang mendatangkan perdamaian. Oh Tuhan, tugas kami ternyata tidak hanya pergi kepada orang-orang untuk mendoakan, melayani, itu penting. Tapi ada hal-hal yang mungkin selama ini terabaikan oleh kami, supaya kami menjadi pembawa damai, supaya kami menyadari bahwa kehadiran kami itu pun harus menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan sebaliknya, kehadiran kami justru malah membawa rusuh, membawa malapetaka. Tapi ada tugas yang Tuhan soroti di dalam Alkitab. Ternyata banyak sekali tentang damai. Tugas kami adalah membawa damai. Tapi lebih dulu, damai itu harus kami hadirkan di dalam diri kami lewat Yesus Kristus. Kami hadirkan di tengah-tengah keluarga, dan kami hadirkan di tengah-tengah gereja dan masyarakat banyak. Doaku ya Tuhan, buat kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kau meteraikanlah firman Tuhan ini dalam setiap hati kami Tuhan, agar kami menyadari kemudian kami bisa aktif sebagai pembawa damai. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan seluruh gereja di segala tempat dan di sepanjang abad. Kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang telah kita persiapkan. Persembahan persepuluhan, pemeliharaan rumah Bapa, ataupun persembahan ucapan syukur. Tuhan sudah menyatakan pemeliharaannya dalam hidup kita. Untuk itu, sebagai ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat memberi, Tuhan memberkati.
Ya, Bapak Ibu, atas nama Gembala Sidang dan kami gereja, berterima kasih buat persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan, tentunya lewat transfer. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian. Dan jangan lupa pada tanggal 24 sore jam 6 pas kita akan mulai ibadah malam Natal. Tentunya masih lewat online. Jangan lupa Bapak Ibu. Kemudian pada besok harinya tanggal 25 kita akan mengadakan ibadah perayaan Natal jam 10, tetap masih ibadah online. Itulah pengumuman kita hari ini, dan jangan lupa setelah acara ini akan ada acara sekolah minggu. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa syafaat dan kemudian doa berkat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang sudah memberkati kami lewat ibadah kami pada pagi menjelang siang hari ini. Segala puji dan syukur bagimu ya Tuhan. Saat ini kami menaikkan syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa kami, negara kami yang masih terus bekerja, bergumul bagaimana bisa menghentikan penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan memberkati, memberikan hikmat kepada pemerintah kami dengan cara-cara yang baik ya Tuhan, bekerjasama dengan pemerintahan daerah untuk bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Dan ada kesadaran yang tinggi dari masyarakat ya Tuhan, untuk kami bisa berjaga-jaga dan tidak perlu banyak-banyak keluar ya Tuhan. Memberkati gugus terdepan kami, para medis, dokter, para perawat yang bekerja. Tuhan juga yang memberkati, memakai mereka agar lewat tangan-tangan mereka Tuhan banyak orang lagi disembuhkan. Dan Tuhan juga yang memberkati mereka agar mereka tidak terpapar virus corona. Tuhan, kami bersyukur dengan adanya vaksin yang sudah datang ya Tuhan, agar vaksin itu adalah vaksin yang tepat. Setelah disuntikan tidak ada efek-efek yang begitu parah ya Tuhan. Kalau efek kecil, pegal ataupun pusing, bahkan demam-demam sedikit, itu adalah reaksi dari COVID itu, vaksin itu. Tapi jangan sampai ada efek-efek yang mengkhawatirkan ya Tuhan. Berkati terus para ahli untuk tidak hanya menemukan vaksin, tapi juga menemukan obat. Kami berdoa Tuhan untuk gerejamu di muka bumi ini, secara khusus dalam perayaan-perayaan Natal ini Tuhan, agar kami juga memiliki hikmat, agar kami juga menyadari bahwa COVID ini masih ada, untuk kami tidak terlalu banyak kumpul-kumpul Tuhan. Memang secara kebiasaan Tuhan lebih enak perayaan Natal di gereja dengan tatap muka, tapi dengan kondisi seperti ini kami juga bisa berjaga-jaga. Tak lupa kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, Gereja Rasul Indonesia Jemaat Berkat. Tuhan memberkati kami di tahun ke-24 ini gerejamu ada, di tahun ke-25 ini gerejamu ada. Tuhan yang menyertai memberkati kami dengan keuangan kami yang membutuhkan 200 juta untuk service charge yang harus kami lunasi. Tuhan yang mencukupkan. Dan Tuhan juga memberkati setiap hamba Tuhan, para pelayan, gembala sidang kami, Pemerintah Renaldo Panggabean. Tuhan tahu apa yang ada di hatinya, Tuhan tahu apa yang sedang ia gumulkan sekarang. Tuhan yang memberkati, berkati Mbak Ai dan juga kedua anaknya Ayes dan Sarah ya Tuhan. Untuk hamba-Mu Pendeta Yesus Wajab, Tuhan berkati dia dalam pekerjaan, Tuhan berkati menjadi alat Tuhan dimanapun dia berada, beserta dengan istri Buteli dan Windy anaknya ya Tuhan. Bahkan hamba terima kasih bersyukur atas kesehatan yang ada sampai saat ini. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik ya Tuhan. Membuat kami sehat seperti sekarang, itu adalah kemurahan Tuhan semata. Untuk setiap jemaat Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi isi hati mereka. Jika ada mereka yang sakit, Tuhan datanglah sebagai penyembuh. Jika ada yang bergumul tentang keuangan, Tuhan datanglah berkati hidup mereka lewat pekerjaan, lewat apapun ya Tuhan. Bahkan yang mereka berputus asa, datanglah sebagai sumber pengharapan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini di dalam doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, siapkan hatimu untuk menerima doa berkat. Angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, dan terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Terima kasih ya Bapa ya Yesus, ya Roh Kudus, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Shalom.